Core value ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa merupakan nilai yang harus menjadi landasan dalam bersikap sebagai ASN. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal. Nilai-nilai ini harus dibarengi dengan semangat bangga melayani bangsa sehingga kita dapat mengambil peran aktif sebagai bagian dari upaya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Core value untuk ASN yang berakhlak yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Panduan perilaku untuk core value berorientasi pelayanan yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Sementara yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Selamat siang adik-adik mahasiswa baru semuanya ya. Selamat datang di Prodi BKUNS. Kita ketemu hari ini di kegiatan pembimbingan akademik. Jadi nanti mulai dari semester 1 ini sampai kalian lulus insya Allah semester 7 ya. Hari ini teman-teman sudah mulai untuk mengisi KLS. Saya lihat ini saya contohkan Mbak Najwa ada ya. Ada Ibu. Nah, sudah diisikan. Jadi nanti setiap semester seperti ini teman-teman. Teman-teman harus mengisi dulu mau mengambil mata kuliah apa. Kemudian nanti harus dibimbingkan dengan saya apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Seperti Mbak Najwa ini mengambil 9 mata kuliah di semester 1 ini sudah sesuai dengan ketentuan kurikulum. Jadi untuk desa tadi di Karangpadan kita sepertinya akan tetap lebih mendekati ke psikologi dulu, nggih. Sebentar, mohon maaf, niki ngapunten ternyata ada bimbingan saya, nelpon, saya ada janji juga. Saya minta waktu 3 menit, nggih. Oke, monggo Bapak. Nggih, halo, nggih Mbak Santi. Nggih, untuk ini nggih, bimbingan statistiknya nggih. Nggih, ngapunten saya lagi rapat. Mungkin nanti setelah saya rapat sekitar 15 menit lagi nggih, Mas Santi nanti ketemu di ruangan saya nggih. Nggih, ya terima kasih. Nggih, baik Ibu, mari kita lanjutkan lagi. Baik, ini saya membuat media ajar, bentuknya PowerPoint, seperti yang saya tampilkan di layar. Mungkin Bapak Ibu ada masukan dan saran terkait media ajar yang saya buat. Baik, Bu Mira, kalau kan saya kebetulan dari Jawa, ini yang Ibu paparkan itu busana pengantinnya kan yang tidak berhijab. Kalau saya nanti ketika menikah dan ingin menggunakan busana pengantin Jawa dan inginnya juga berhijab, apakah kira-kira bisa ya Bu ya ditambahkan begitu di materinya? Oke, baik. Terima kasih Bu atas saran masukannya. Nanti akan saya lengkapi lagi untuk materinya dan akan saya lebih inovasikan lagi untuk model-modelnya. Core value ASN berakhlak yang kedua adalah akuntabel. Panduan perilaku untuk core value akuntabel yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, serta berintegritas tinggi. Dan yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Oke, mungkin dari kalian ada yang ditanyakan untuk partial fraction tergasin ini? Tidak ada? Cukup, sudah jelas Bapak. Oke, Yes, terima Bapak. kasih karena sudah tidak ada pertanyaan dan waktu sudah menunjukkan jam 4 dan kita tadi sudah mulai dari jam setengah 2 ya, udah pas hingga SKS. Jadi tugas kalian nanti dikerjakan di contoh soal 3 tadi. Oke, jangan lupa dikumpulkan di Google Drive. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini ya teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukur untuk kita bisa diberikan kesehatan, diberikan fasilitas yang mumpuni, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan ini secara daring. Meeting di hari Minggu, mohon maaf ya nih, saya meminta meeting kalian. Mungkin ada isu-isu terbaru dari teman bisa dilaporkan di meeting ini? Oke, saya Pak Rahman, mohon izin. Oh, Oke, Bapak Ibu, kebetulan saya sedikit curhat tadi pagi. Kebetulan saya mengalami hal yang sedikit kurang menyenangkan karena ada oknum nggih ini yang meminta kepada saya agar nilai dari mahasiswa yang saya ampu ini untuk dinaikkan, yang memberikan sejumlah imbalan. Sampun saya tolak begitu dengan baik-baik, dengan santun, namun mungkin nggih ke depannya agar ketika ada pertemuan wali di awal, ketika ada mahasiswa baru mungkin bisa jadi satu pengingat kembali untuk menghindari hal-hal tersebut terulang di masa depan. Begitu Pak Rahman. Core value ASN berakhlak yang ketiga adalah kompeten. Panduan perilaku untuk core value kompeten yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan gagasan paradigma untuk calon disertasi saya. Jadi saya hari ini akan memaparkan grid dalam tinjauan paradigma psikologi konseling. Judul dari disertasi saya saat ini adalah model teoritis akademik grid pada mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, Bapak Ibu, ini jadi kita diminta untuk mengisi rencana pengembangan diri di website karir.kemdikbud. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal upload nama-nama kegiatannya sesuai Excel yang sudah kemarin diisi sampai di tahun 2029, begitu. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Mohon izin bertanya Ibu untuk Ya. cara inputnya bagaimana nggih? Mohon arahannya. Terima kasih. Oh ya, jadi untuk mengisi misalnya nanti, nah kita bisa klik tambah tadi ya Ibu, kemudian memilih tahunnya sesuai misalnya tahun 2025, kemudian klasifikasinya apa, sampai nanti ke bawah sesuai dengan yang sudah diisikan di Excel.
Nanti kita tinggal klik simpan, kemudian akan masuk ke formulir yang tadi akan terisi. Baik, selamat sore Bapak Ibu tim peneliti. Jadi saya ingin melaporkan hasil submission kita di jurnal International Journal of Social Economics ini Q2 ya. Kita sudah submit pada bulan tahun lalu di bulan Oktober. Nah, alhamdulillahnya sekarang sudah accepted dan nanti bisa menjadi pertanggungjawaban kita untuk riset pada tahun ini. Begitu ya Bapak Ibu. Core value ASN berakhlak yang keempat adalah harmonis. Adapun panduan perilaku untuk core value ini adalah yang pertama, menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi, sore ini kita akan memilih kira-kira video apa yang akan dijadikan bahan untuk tugas yang pertama ya, review. Bu Mira ada usul? Mungkin untuk video yang di share di grup kemarin juga sudah lumayan bagus, Ibu. Itu juga sudah memuat semua nilai-nilai. Oke. Ibu-ibu, mohon maaf, saya mungkin izin dulu sebentar, guys, karena harus mengurus acara misa di sana Dharma, gitu. Nanti saya akan kembali lagi sekitar 10 menit, gitu. Oh ya, baik Pak Rahman silahkan. Maaf. Oke, baik. Selamat pagi Mbak Novita. Selamat pagi, Bu Arifah. Oke, Mbak Novita kemarin yang menghubungi saya, nggih, katanya ingin bertemu untuk berkonseling. Begitu mungkin dari Mbak Novita ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin saya bantu? Monggo. Ya Bu, sebetulnya saya pengen menceritakan masalah saya, barangkali nanti Bu Arifah bisa membantu. Jadi selama ini tuh akhir-akhir ini sih, itu saya sering overthinking, sama kan udah di semester akhir ini kuliahnya. Nah terus ditambah tugas-tugas lain di rumah, pokoknya banyak deh Bu. Jadi saya mau nanya gitu, saya harus gimana dan apa yang harus saya lakukan gitu. Oke, baik Mbak. Begini. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman. Sebelumnya, saya rasa untuk pengembangan desa wisatanya kok lebih baik jika kita kembangkan itu berorientasi pada pengembangan psikologis ya, atau wisata yang berfokus pada bagaimana membantu orang-orang ini bisa meningkatkan mental health-nya. Karena kita tahu mental health kan sangat hype, sangat digemari saat ini ya. Saya rasa ini akan sangat berpeluang besar untuk bisa sukses di masa depan. Izin Pak Rahman, saya ada usulan yang lain. Jadi Monggo. kalau mental health ini kan mungkin masih kurang familiar ya, apalagi kita di desa ini. Jadi kalau yang lebih mudah untuk kita pasarkan itu adalah budaya. Budaya itu kan dia sifatnya unik, tidak ada di tempat lain gitu. Sehingga mungkin itu akan lebih mudah untuk kita jual nanti gitu. Potensi itu. Itu usul dari saya Pak Rahman, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Iman. Boleh masuk ya Pak Rahman? Mari silakan Bu Santi. Ya, sepertinya saya tidak terlalu sepakat dengan pendapat dari Bu Ima tadi. Masalahnya yang harus kita pikirkan kalau untuk mengembangkan desa wisata itu bukan masyarakatnya, tapi orang-orang yang menjadi objek dari pasarnya ini nanti. Nah, kalau objek pasarnya, subjeknya yang disasar nanti adalah anak-anak remaja, dewasa awal, menurut saya dibandingkan budaya, mental health itu lebih menarik. Anak-anak muda zaman sekarang itu menganggap budaya itu kuno, tidak lagi modern. Jadi mungkin kurang menjual ya kalau kita gunakan sebagai ide utama. Saya rangkum aja ya. Jadi terima kasih saran-sarannya. Tadi dari sisi budaya bagus, dari sisi psikologi juga bagus. Jadi kenapa tidak kita implementasi keduanya bersamaan begitu? Seperti di Bali gitu. Bali kan ada budaya masuk, psikologi juga masuk. Jadi dan itu menarik, bahkan pasar internasional kita dapat menarik pasar yang lebih luas lagi. Jadi outcome-nya bakal profit dari karang pandan tadi bisa tinggi begitu, Ibu-ibu. Core value ASN berakhlak yang kelima adalah loyal. Adapun panduan perilaku untuk core value ini adalah yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Dan yang ketiga adalah menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara serta menjaga rahasia jabatan serta negara. Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini kita ketemu di Zoom untuk pertama kali di agenda Lasar karena hari ini kita sudah mulai Lasar. Nah, kita perlu menentukan ketua kelompok. Nah, kira-kira monggo siapa yang mau memberikan rekomendasi atau menawarkan diri ingin menjadi ketua kelompok dari kelompok 2 di kelompok 49 ini. Izin, Bu Santi. Oke, monggo Pak Rifa. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya ingin mengusulkan Pak Rahman sebagai ketua kelompok kita karena diharapkan sepertinya Bapak ini akan lebih bisa menengahi jika di antara kami, di antara kita berdebat ya karena ibu-ibu begitu. Sepertinya Pak Rahman yang mungkin paling bisa bijaksana. Enggak, mungkin ada usulan yang lain. Terima kasih Bu Rifa. Ya, izin Bu Santi, saya juga mengusulkan Pak Rahman karena mungkin dari berlima ini yang paling berkompeten mungkin ya dari segi gender ya Pak Rahman mungkin bisa lebih mewakili kita gitu. Oke, Bu Imang ya, sama mengusulkan Pak Rahman ya. Berikut Pak Rahman ini sepertinya sudah dapat 2 suara ini dari 5 suara yang tersedia. Apakah mungkin Pak Rahman mengusulkan nama lain atau mungkin bersedia untuk menjadi ketua kelompok 2 ini? Jadi kalau dari tadi beberapa usulan tadi, kalau memang saya diamanahi untuk menjadi ketua, saya siap mengemban itu. Tapi monggo kalau ada salah dan kurangnya, monggo dikritik dan diberi masukan. Terima kasih. Oke, oke. Oke, sepakat berarti ya semuanya kita untuk menjadikan Pak Rahman menjadi ketua. Bapak Ibu, saya ingin tanya, saya pernah mendengar kalau di UNS itu ketika kita mau apply sebagai mahasiswa baru, misalnya kedokteran gitu ya, kalau kita punya modal yang cukup untuk menyumbang di SPI-nya lebih besar, apakah benar kita bisa otomatis bisa masuk? Karena ini sepupu saya bertanya. Benar ya begitu ya kalau di UNS? Sepemahaman saya dan sepengetahuan saya tidak bisa, Ibu, karena memang jalur untuk masuk ke UNS itu harus melalui jalur ujian yang resmi seperti itu. Jadi nilainya sudah transparan. Baik, nanti saya sampaikan ke rekan saya. Terima kasih Bu Mira, Pak Rahman informasinya. Core value ASN berakhlak yang keenam adalah adaptif. Adapun panduan berperilaku untuk core value adaptif adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga adalah bertindak proaktif.
Ini Mbak Putri, ini kami penting. Saya screenkan dulu untuk hasil analisis dari data penelitian kita sebelumnya. Baik, apakah sudah muncul Bu Santi untuk hasil olah datanya? Sudah. Jadi gimana ini hasilnya? Nah, kan kemarin saya coba uji unidimensionality-nya kan Bu melalui RAS, itu ternyata nilainya di kita itu sudah memenuhi indikatornya RAS, jadi sudah lebih dari 40%, hanya saja untuk raw variance by person and item-nya ini masih kurang seimbang begitu. Jadi sebenarnya kalau ketertimaannya sudah berterima, hanya saja nilainya ini kurang seimbang. Mungkin kalau jurnal-jurnal Q1 itu mungkin agak sedikit susah. Mungkin Bu Santi ada saran begitu untuk publikasinya? Ini kita lanjut ke pembahasan saja Bu Arifah. Jadi kan ketertimaannya dia sudah bagus. Nanti Iya. kita lanjutkan dulu sampai pembahasan saja. Setelah itu kita proofreadingkan saja. Setelah itu kita nanti mungkin bisa konsultasi ya ke Prof untuk bisa dapat saran di jurnal mana kita bisa masuk. Soalnya kan ini skupnya lumayan cukup luas. Oke, teman-teman sekarang jadi ada beberapa poin yang harus kita isi gitu, kita kerjakan. Untuk yang pertama mungkin saya aja ya. Nah, monggo untuk yang selanjutnya silakan siapa yang bersedia? Akuntabel. Mungkin saya nggak apa-apa Pak Rahman, untuk akuntabel saya yang mengerjakan. Oke, Bu Santi. Untuk kemudian ada yang bersedia? Saya juga bisa Pak, bersedia. Oke, Bu Arifah. Oke, untuk kolaboratif siapa yang bersedia? Nambah satu lagi. Nanti dikerjakan bersama-sama pun nggak apa-apa Bapak. Mungkin kita bisa kolaborasi untuk mengerjakan poin kolaboratif. Nah, Bagus. cocok nih kayaknya. Oke, terima kasih. Core value ASN berakhlak yang terakhir, yaitu yang ketujuh, adalah kolaboratif. Adapun panduan perilaku untuk core value kolaboratif adalah yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang terakhir adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Oke, teman-teman sekalian, jadi untuk tugas ini kita distribusi aja ya. Jadi saya sebagai ketua nanti mengambil ini dan ini. Nanti Bu Santi ini ya, yang bagian kompetensi ya. Oke, siap Bapak. Lalu Bu Rima Harmonis. Loyalnya Bu Arifah. Yang adaptif Bu Mitra. Oke, ini setuju sampai sini. Kita semua gitu. Jadi tolong dikerjakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita bahas tadi mungkin bisa kita eksekusi gitu. Kalau untuk dari saya nanti untuk kebutuhan air itu nanti dari mesin itu bisa menyediakan pompa. Ya Pak Rahman, saya siap nanti buat master plan-nya untuk desa wisatanya. Oke, baik, terima kasih. Monggo yang lain. Karena mungkin bisa masuk saya dengan Bu Arifah yang dari latar belakang psikologi tadi, mungkin kami bisa mencoba untuk menyiapkan plan untuk desa wisata berbasis psikologi tadi. Jadi nanti kita yang membuat rancangannya, kemudian sampai membuat struktur organisasi dan pelatihan untuk nanti dari kami yang menghandle. Oke, baik Bu Santi, terima kasih. Jadi kemarin kita sudah membahas untuk proyek bagaimana untuk meningkatkan suatu desa wisata di Karangpandan, di Karanganyar. Nah, kemarin kita ada beberapa tema untuk usulan di desa ini, yaitu salah satunya kita dekati dari sisi psikologi, dari budaya juga. Nah, monggo dari teman-teman bisa memberi masukan bagaimana? Oke, mungkin saya Pak Rahman mau izin. Monggo Bu Arifah. Oke, saya ingin mengusulkan karena saat ini yang baru ngetren itu tentang isu mental health di kalangan Gen Z begitu. Jadi semisal untuk menarik banyak wisatawan ke kampung yang akan kita kembangkan, bagaimana jika kita mengembangkan desa wisata yang berfokus pada kesehatan mental begitu, berbasis pada mental health. Itu kan tentunya pasti banyak menarik perhatian khususnya para Gen Z atau remaja-remaja. Oke, baik. Kebetulannya kita tampung ya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin memberi masukan? Mohon izin Pak Rahman, saya ingin memberikan saran juga. Monggo Bu Mira. Bagaimana kalau kita mengangkat tema budaya, karena wisata asing itu akan lebih banyak tertarik kepada kebudayaan daerah setempat, seperti itu. Dan selain itu juga mungkin ini upaya dari warga setempat untuk melestarikan budaya di sana, seperti itu. Oke, terima kasih masukannya. Ini saya masuk lagi. Kalau Ya, misalkan kolaborasi keduanya sih bisa saja sih Bapak, karena itu juga akan bagus. Jadi dari sisi psikologi mungkin bisa diambil kendali oleh Bu Arifah sebagai praktisi di bidang psikologi, sementara di budaya nanti Bu Kusmira bisa ambil perannya sebagai seorang praktisi di bidang kebudayaan. Mungkin seperti kita semua nanti bisa berkolaborasi untuk mewujudkan desa wisata ini. Gitu kalau saya. Oke, baik. Jadi mungkin gini ya, mungkin saya menengahi aja. Jadi kita tetap mendekati dari sisi mental health, nanti kita cari objek wisata yang menarik gitu untuk wisatawan gitu kan. Lalu di samping itu budaya juga tidak bisa kita tinggalkan. Jadi di desa tersebut kita berikan objek budaya, mungkin dari budaya yang ada di situ. Lalu kita implementasikan pada objek-objek yang kekinian begitu, untuk Gen Z sekarang kan sedangnya kekinian gitu. Nah, dari dua ini kita tambahkan lagi satu sisi yang bisa kita capai dari sisi ekonomi. Kita ambil UMKM di situ yang menonjol, kita buat pasar di situ sehingga nanti pertumbuhan ekonomi dari desa Karangpandan itu bisa naik. Bagaimana kalau dari saran saya ini? Saya coba untuk menengahi Ya, setuju semuanya Pak. begitu. Yang bagus. Hari ini kita menyetujui bahwa tadi kita dekati dari sisi psikologi, kita dekati dari sisi budaya, sehingga nanti pertumbuhan ekonomi di sana bisa naik juga. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini ya kita rapatnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.